Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul keterhubungan dan subgraf. Pada kesempatan pertama saya berikan kepada materi pertama. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian graf dan keterhubungan. Graf didefinisikan sebagai terurut G sama dengan V dan E, di mana V adalah himpunan simpul atau vertex dan E adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan pasangan simpul. Yang berikut adalah keterhubungan atau connectivity. Salah satu kajian penting dalam teori graf adalah mengenai connectivity atau keterhubungan. Connectivity dalam graf terbagi menjadi dua, yaitu edge connectivity atau keterhubungan titik dan edge connectivity atau keterhubungan sisi. Vertex connectivity adalah jumlah minimum dari vertex yang akan dihilangkan untuk membuat suatu graf G menjadi disconnected, tidak tersambung, sedangkan edge connectivity adalah jumlah minimum sisi yang akan dihilangkan untuk membuat suatu graf menjadi disconnected. Yang pertama itu ada graf terhubung. Suatu graf tak berarah dikatakan terhubung apabila untuk setiap pasangan simpul U dan V terdapat 5 lintasan yang menghubungkan U dan V. Jika terdapat paling tidak satu pasangan simpul yang tidak memiliki lintasan penghubung, maka graf tersebut disebut graf tidak terhubung. Yang kedua, komponen terhubung. Pada graf titik terhubung, graf tersebut dapat dibagi menjadi beberapa subgraf terhubung maksimal yang disebut komponen terhubung. Setiap komponen terhubung merupakan graf terhubung yang tidak dapat diperluas lagi dengan menambahkan simpul. Yang ketiga, keterhubungan titik. Keterhubungan titik suatu graf adalah jumlah minimum simpul yang harus dihilangkan sehingga graf menjadi titik terhubung atau hanya terdiri dari suatu simpul. Keterhubungan titik dilambangkan dengan K atau G. Yang keempat, keterhubungan sisi. Keterhubungan sisi adalah jumlah minimum sisi yang harus dihilangkan agar graf menjadi titik terhubung. Nilai terhubung sisi dilambangkan dengan G. Yang kelima, graf berarah dan keterhubungan kuat. Pada graf berarah dikenalkan konsep keterhubungan kuat. Graf berarah dikatakan terhubung kuat apabila untuk setiap pasangan simpul U dan V terdapat lintasan berarah dari U ke V dan dari V ke U. Baik, yang berikutnya pengertian subgraf. Subgraf dari G sama dengan V, E adalah graf H dengan V aksen, E aksen sedemikian sehingga V aksen elemen V dan E aksen elemen E serta setiap sisi dalam E aksen menghubungkan simpul-simpul di V aksen. Yang pertama, subgraf induksi. Subgraf induksi adalah subgraf yang dibentuk dengan mengambil sebagian simpul dari graf asal beserta semua sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Jika V aksen adalah himpunan simpul terpilih, maka subgraf induksi memuat semua sisi di E yang kedua ujungnya berada di V aksen. Yang kedua, subgraf rentang. Subgraf rentang adalah subgraf yang memuat seluruh simpul graf asal tetapi hanya sebagian sisi. Contoh penting dari subgraf rentang adalah pohon rentang pada graf terhubung. Yang ketiga, subgraf sejati adalah subgraf yang tidak sama dengan graf asal, artinya terdapat paling tidak satu simpul atau sisi dari graf asal yang tidak termaksud dalam subgraf tersebut. Yang keempat, hubungan subgraf dengan keterhubungan. Subgraf sering digunakan untuk menganalisis keterhubungan graf, misalnya dengan menentukan komponen terhubung atau membentuk pohon rentang